Shalom, selamat sore. Selamat beribadah pada ibadah keluarga pada tanggal 9 Juni 2021. Pada sore hari ini kita akan dilayani oleh Diaken Bapak Parninggotan Simanjuntak. Adakah di antara kita yang saat ini tengah mengalami keresahan karena adanya masalah yang kita gumuli? Adakah beban itu terasa berat karena kita pikul sendiri? Mari kita bawa semua bersama dengan Tuhan Yesus. Dialah sumber kekuatan yang besar atas hidup kita. Naikkan harapan kita bersama dengannya. Mari kita sekarang berdiri untuk bersekutu bersama dengan Tuhan Yesus melalui ibadah ini. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 3. Suaramu kudengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Mari kita berdoa. Kami akan memulai ibadah ini sebagai tanda persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Berkatilah kami agar melalui ibadah ini, kami dimampukan untuk membagi sukacita kepada sesama sebagai tanda kesaksian kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mazmur kita pada sore hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Untuk jemaat yang di rumah bisa dibacakan secara berbalasan. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian Syarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dari puji-pujian, kita menabur biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran
pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Dalam kesedihan kita menaburkan, walaupun sengsara kita akan menang. Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memahami dan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita tetap senantiasa memohon pertolongan Roh Kudus yang menuntun kita dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah air kehidupan yang memberi ketenangan bagi diri kami. Maka dalam kuasa Roh Kudus-Mu, bimbinglah kami agar dapat mendalami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab Markus, pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai yang ke-34 yang menyatakan, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada sore hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita dapat beribadah, untuk kita boleh belajar kembali akan kekayaan firman Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini, firman Tuhan yang akan kita boleh baca dan renungkan itu diambil dari Markus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai yang ke-34. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita dulu belajar
di sekolah maupun itu di SMP ataupun di SMA mungkin pernah mendengar belajar tentang bahasa Indonesia tentang suatu perumpamaan atau majas. Suatu majas itu perbandingan suatu ungkapan yang dinyatakan dalam bentuk suatu perumpamaan, baik itu dalam perumpamaan tentang tumbuh-tumbuhan maupun perumpamaan dibandingkan dengan ataupun hewan ataupun dalam bentuk lainnya. Ada banyak perumpamaan yang kita dengar, yang kita sering baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Perumpamaan ini biasa biasa berisikan suatu nasihat, suatu hal yang ada di dalamnya yang ingin disampaikan. Perumpamaan ini disampaikan untuk agar dapat si pendengar ataupun yang menerima informasi dengan mudah memahami, dengan mudah dapat dipahami maksud dan kehendak suatu ungkapan ataupun suatu pernyataan dalam suatu perumpamaan. Ada banyak memang ungkapan-ungkapan ataupun perumpamaan yang mungkin pernah kita dengar. Saudara-saudara Yesus Kristus, pada sore hari ini pun kita boleh belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga melakukan pengajaran kepada murid-muridnya pada zaman tersebut, kepada kita semua melalui suatu perumpamaan. Suatu perumpamaan dengan harapan maksud dan kehendak dan pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus itu sampai dan dapat dimengerti oleh murid-murid dan orang-orang banyak yang pada saat itu mendengarkan atau mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus melakukan pengajaran ini agar dapat orang mengerti, orang dapat tahu apa yang ada di dalam suatu pengajaran. Dan kalau kita baca pengajaran tentang perumpamaan ini dimulai dari, kalau kita baca di Alkitab, dari mulai pasal keempat, masuk pasal keempat ayat 1 sampai yang ke-34. Ada banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara-saudara ya kasih Tuhan Yesus Kristus, pengajaran ataupun khotbah yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berada di tepi danau. Yesus mengajar pertama kali mulai di tepi danau. Pada saat itu banyaklah orang mengurumuni Tuhan Yesus, ingin mendengarkan, banyak orang mendengarkan pengajaran tersebut. Nah, pengajaran ini disampaikan Tuhan Yesus di sini menggunakan perumpamaan agar supaya para murid dan orang banyak yang mendengarkan mengerti akan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Perumpamaan di sini yang kalau kita baca di Markus pasal 4 tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Dalam kehidupan orang-orang Yahudi ataupun pada saat tersebut, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari biji tumbuh-tumbuhan yang ada pada saat itu. Biji yang kalau kita lihat seberapa pentingnya ataupun seberapa fungsinya biji tersebut karena kecil sekali. Namun inilah perumpamaan yang Tuhan ajarkan tentang perumpamaan tentang bagaimana Tuhan memberitakan tentang kerajaan Allah. Kalau kita baca dalam Markus pasal 4 di ayat yang ke-30, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah yang hendak kita menggambarkannya. Perumpamaannya tentang biji sesawi inilah yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa di pasal 31, kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Melihat fisik dari biji sesawi ini kecil, hal kecil. Terkadang kita mungkin kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal kecil terkadang terlihat remeh. Terlihat, tidak ada fungsinya. Seberapa besar sih pengaruh yang kecil ini akan berdampak besar. Tapi Tuhan mengajarkan, memberikan suatu perumpamaan dari hal yang paling kecil, bukan hal yang paling besar. Tuhan menyampaikan pengajarannya, menyampaikan
suatu pengajaran dengan memberikan perumpamaan biji sesawi. Jika biji sesawi itu ditanam, kemudian ditanam di tanah yang subur. Nah, suatu biji ditanam yang disubur dengan suatu perawatan, suatu bentuk perawatan tentang benih itu, lama-lama benih itu akan tumbuh jadi tunas baru yang akan bertumbuh menjadi suatu pokok yang tadi awalnya hanya sebesar biji, mungkin biji pasir kita bisa lihat, tapi dengan melalui suatu perawatan, suatu proses yang dilakukan oleh si penabur tersebut, biji tersebut akan bertumbuh baik, bertumbuh menjadi tinggi, menjadi suatu dahan, menghasilkan daun dan buah yang berbuah dan boleh dapat dinikmati bagi orang banyak. Di pasal 32 kita bisa lihat, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dari awalnya sebuah biji yang kecil, tapi dampaknya beberapa waktu kemudian boleh menjadi suatu pohon yang dahannya bisa menjadi naungan tempat burung-burung boleh bertengger ataupun boleh bernaung di dalam pohon tersebut, boleh merasa nyaman di dalam pohon tersebut. Hal inilah yang mungkin yang diajarkan Tuhan Yesus, perumpamaan agar kita ketika kita memiliki suatu iman dan kepercayaan, walaupun dengan sekecil biji sawi pun, hal ini kita bisa lihat di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-20. Kalau kita dibaca di Matius 14 ayat yang ke-20, bahwa sebesar apapun, sekecil apapun imanmu, bahwa akan dapat memindahkan gunung. Jadi terkadang kita diperhadapkan suatu bentuk namanya keraguan-raguan. Terkadang kita diperhadapkan dengan suatu tantangan ataupun suatu permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya apakah saya bisa dapat berbuat sesuatu? Bagaimana mungkin kita dapat mencapai suatu tempat kalau tidak kita melangkahkan kaki kita untuk ke suatu tempat tersebut? Hal kecil inilah yang mungkin dimulai dari hal kecil yang terbilang kita anggap remeh ataupun dianggap tidak berguna apa-apa, tapi dampak yang dihasilkan dari suatu perbuatan, suatu tindakan akan ada bentuk hasilnya. Sama seperti biji sawi yang digambarkan, biji yang kecil tapi dapat memberikan suatu manfaat yang berguna bagi orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita orang Yahudi memahami bahwa biji sawi adalah biji yang paling kecil dari segala biji. Di sini Tuhan menyampaikan bahwa sesuatu yang kelihatan kecil bisa memberikan dampak yang besar, dampak yang sangat nyata dari depan kita. Seperti biji yang ditanam akan menjalani proses dari Allah. Ketika kita mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar, demikian pula hal kecil yang membuat merasa kita tidak berarti, jika semua diserahkan ke dalam tangan Tuhan, akan memberikan dampak atau hasil yang berguna. Begitu juga dengan iman kita, jika kita yakin, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita pikir itu tidak mungkin, namun dalam penyerahan diri kita sepenuhnya pada Allah, pada Tuhan, sesuatu itu akan terjadi, akan nyata terjadi tanpa keraguan-raguan. Karena Tuhan menyertai dan selalu
melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus itu di tepi danau mengajarkan bagaimana pada saat itu kita boleh bersikap, kita boleh belajar bagaimana iman yang ada ini kita boleh pupuk. Melalui seperti apa? Melalui supaya biji tersebut tumbuh melalui pengajaran-pengajaran, melalui pembacaan firman Tuhan dan memahami akan firman yang ada. Dengan kita memahami firman Tuhan, dengan kita boleh melakukan setiap hal yang ada dalam firman Tuhan, dampak yang kita dapatkan bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati apa yang kita lakukan. Bahwa Tuhan Yesus melalui perbuatan di tengah-tengah kehidupan kita nyatakan kemuliaannya. Dan inilah bentuk pengajaran Tuhan Yesus Kristus pada sore ini yang mengajak kita untuk kita boleh membangun hidup yang bertumbuh, yang hanya tertuju pada Tuhan Yesus, bukan lagi tertuju pada fokus diri kita sendiri. Istilahnya kita bertumbuh dalam rohani bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita boleh bertumbuh dalam Tuhan adalah untuk kepentingan bagi orang lain, menjadi berkat bagi sesama. Iman kita bertumbuh bersama Kristus, hidup yang berbuah dalam Kristus. Karena itu sukacita besar boleh bertambah dalam Kristus. Ada hal-hal yang kita harus saksikan di tengah dunia ini. Justru melalui pengajaran ini melalui pemahaman ini Tuhan Yesus memotivasi kita, mengajak kita agar aktif dalam memperlihatkan hidup iman kita yang seutuhnya. Memperlihatkan bagaimana sikap kita dengan iman kita, apakah tertuju pada Tuhan ataukah apakah fokus pada Tuhan. Melalui hal kecil inilah yang kita lakukan dapat menghasilkan karya iman yang luar biasa dalam hidup kita. Memang dalam segi kuantitas, dalam segi jumlah, kita anak-anak Tuhan lebih kecil dibanding dari orang-orang mungkin dari mayoritas. Namun bukan berarti bahwa kita golongan kecil, kita anak-anak Tuhan malah ingin menunjukkan bahwa dengan keberadaan kita yang kecil, dengan kuantitas yang kita kecil, kita menunjukkan iman kita bahwa kita menjadi terang dan menjadi saksi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyatu bersama dengan Tuhan Yesus dalam iman, karena kita percaya ada kekuatan yang memberi kemampuan kita untuk kita melakukan hal-hal baik. Dimulai dengan hal-hal kecil, maka sesuatu hal kecil ini yang akan bertumbuh, berproses, dan menghasilkan suatu hasil yang baik di kemudian harinya. Dan kiranya hal yang kita lakukan bukan hal kecil yang ada pada kita saat ini, bukan menjadi suatu penghalang untuk kita tetap berkarya di dalam tangan Tuhan, namun kita tetap boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan Yesus melalui kesaksian hidup kita sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan bernegara. Mari kita tetap berkarya, lakukan yang terbaik bagi dalam hidup kita, dan semua itu kita boleh lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan pada sore hari ini dengan menyanyikan Kitab Bakti 55, bait yang pertama, taburkan firman-Mu ya Tuhan.
Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang terbuka dan diajar dan diteladani. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat pada sore hari ini. Kita akan berdoa. Kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Sebelumnya Tuhan, kami memohon ampun Tuhan atas pelanggaran, hilaf dan dosa yang ada di dalam hati, pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Perkenankan kami Tuhan untuk kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan permohonan kami di dalam doa syafaat kami pada sore hari ini. Terima kasih Bapa kami yang baik, atas kesempatan sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh kami membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami baca dan kami boleh renungkan di sore hari ini senantiasa boleh menjadi kekuatan iman kami dan mengajarkan kami untuk sebagai pelaku firman untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, agar kiranya hidup kami boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Bapa kami yang baik, pada kesempatan sore hari Tuhan, kami di sini bersyukur bersama-sama dengan keluarga yang ada di dalam lingkup jemaat gereja GPIB Pelangi Kasih Lawat Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga dalam segala pergumulan yang ada yang dihadapi keluarga lepas keluarga. Kami menyerahkan setiap keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menjamah, Tuhan saja yang menilik keluarga lepas keluarga. Apapun menjadi pergumulan setiap keluarga, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kemampuan ketika keluarga ini diperhadapkan berbagai pergumulan. Biarlah kiranya setiap keluarga ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja kami, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia maupun khususnya gereja kami di GPIB Pelangi Kasih Lawat Tuhan dalam tugas dan pelayanannya, pelaksanaan ibadah maupun yang dilaksanakan secara daring ataupun secara di gereja Tuhan. Bapa, apapun yang menjadi tantangan kami saat ini, kami Tuhan tetap mengandalkan kekuatan kami pada kekuatan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang memampukan kami dan menolong kami ketika kami boleh diperhadapkan dengan situasi pada saat pandemi sekarang Tuhan, di mana kami boleh diperhadapkan dengan keterbatasan untuk kami beribadah yang dilakukan secara daring ataupun yang di gereja. Biarlah Tuhan, ibadah yang kami berlakukan, Tuhan senantiasa sempurnakan. Tuhan juga boleh yang menolong kami dalam kami melakukan persiapan pelayanan kami, di dalam kami melakukan ibadah kami. Roh Kudus Tuhan yang senantiasa melingkupi kami dan mendiami hati pikiran kami,
untuk kami tetap tertuju pada Engkau Tuhan, di mana kami boleh dapat terus melakukan ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami, orang-orang yang sakit, yang saat ini terbaring dirawat di rumah ataupun yang dirawat di dalam rumah sakit. Kami tidak tahu Tuhan yang menjadi sakit dari saudara-saudara kami, tapi kami percaya Tuhan mengetahui, Tuhan melihat akan keberadaan saudara-saudara kami yang terbaring lemah. Biarlah Tuhan segala proses tindakan medis yang ada, perawatan yang ada, yang dilakukan di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan mengangkat segala penyakit dan memulihkan kesehatan dari saudara-saudara kami yang sakit, untuk kembali sehat kembali, pulih kembali, dan boleh terus senantiasa mengandalkan kehidupannya dalam tangan Tuhan. Kami percaya kesembuhan yang sejati asalnya daripada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat kehidupan kami, dampak akibat pandemi COVID-19 Tuhan yang boleh berdampak akan kehidupan ekonomi kami Tuhan, baik secara keluarga ataupun secara kehidupan pribadi ataupun kehidupan berbangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kondisi saat ini Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami mohon Tuhan yang boleh memulihkan negara kami, bangsa kami, kehidupan kami, kehidupan ekonomi dari bangsa kami, untuk boleh bangkit, untuk boleh tetap bertahan Tuhan, di tengah diperhadapkan dengan penyebaran COVID-19. Dan kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami, Tuhan yang selalu menolong kami ketika kami diperhadapkan dengan suatu persoalan. Dan kami percaya, kami imani Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kami untuk kemudian harinya kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa buat para medis ataupun relawan-relawan yang boleh memberikan hati, memberikan waktunya dalam membantu di dalam penanganan virus corona Tuhan. Biarlah kiranya melalui orang-orang ini Tuhan pakai menjadi alat sarana untuk boleh membantu, menolong saudara-saudara kami yang terkena virus corona Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kesehatan yang prima Tuhan, agar boleh tetap menolong dan membantu saudara-saudara kami yang terbaring dan yang dirawat akibat virus corona Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan melihat dan mengetahui akan keberadaan dari bangsa dan negara kami. Biarlah kami sepenuhnya menyerahkan seluruh elemen yang ada Tuhan, baik tenaga medis, pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai tingkat ke daerah Tuhan. Biarlah kiranya melalui dengan Roh Kudus Tuhan yang boleh memberikan hikmat dan bijaksana kepada jajaran pemerintahan di dalam mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik bagi kesejahteraan dan kemakmuran dari bangsa kami. Bapa dalam surga, kami juga tak lupa Tuhan mengucap syukur pada sore hari ini, berdoa bagi kami di sini presbiter yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah rumah tangga pada sore hari ini. Kami berdoa buat kantoria, organis, kameramen, sama presbiter yang bertugas. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Biarlah dengan semangat dari Tuhan yang boleh memampukan kami untuk terus boleh melakukan
pelayanan dan pelayan yang kami boleh lakukan murni, tulus, dan boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, inilah Tuhan permohonan kami, doa kami yang jauh dari sempurna. Kami tetap Tuhan mau alaskan doa kami ini ke dalam satu nama yang agung, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini, Bapa kami, akan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang diberikan. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 288, bait pertama dan kedua, Mari Puji Raja Surga. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang selalu menyertai kami dalam suka maupun duka. Tuhan adalah sahabat kami yang setia. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur dari hati kami. Ajar kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, tetap berdiri. Jemaat, janganlah ragu untuk melakukan hal-hal baik sesuai dengan kehendak Allah, walaupun itu kecil dalam pandangan manusia. Dengan demikian, kita telah menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa perubahan bagi dunia di mana kita berada. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 55, bait kedua, taburkan firman-Mu, ya Tuhan.
Firman-Mu pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Siramilah kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Jemaat, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kuasa Allah yang besar akan beserta dengan kehidupan kita semua di dalam iman hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian ibadah pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.